tertib dalam renovasi dan bangun rumah, di mana itu akan saya bikin POM. Perbaikin kinerja, karena banyak laporan nih dari petugas keamanan kita, ada yang kayak gini gayanya, ada petugas kebersihan kita. Ya, sarana olahraga paling utama sih yang itu. Yang di depan itu sangat penting buat kita, kan banyak udah berumur juga. Pengumuman, laporan transparansi dan segala macam. Karena kita akuin sebagai warga nggak dapat tuh laporan, kita ngumpulin duit 120.000 setiap bulan. Ini dibutuhkan orang yang bisa berdiskusi dengan RW, dengan seluruh perangkat RT, dengan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Misi-misi kenyamanan, yang visi ya, kenyamanan, hubungan baik, terus kelestarian lingkungan harus tetap dijaga. Membuat rencana kerja tahunan, menyusun dan menginventarisir aset LMK yang ada. Selamat siang rekan-rekan dari Kreatif. Hari ini saya ada di Komplek Taman Pulau Gebang yang sedang mencari pemimpin untuk RW dan LMK. Nah, kebetulan di samping saya ada Pak Maksi. Nanti beliau akan coba menjelaskan sebenarnya tahapan penyaringannya seperti apa dan lain-lainnya, apa tujuannya. Jadi langsung aja kita tanya. Silakan, Bu Maksi. Ya, terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Nama saya Maksi Lisyaputra. Saya kebetulan menjabat sebagai Ketua RT 04 dan juga ternyata juga ditunjuk sebagai anggota panitia pemilihan Ketua RW dan LMK di RW 13. Siap. Pada link ini, Bapak Ibu akan menyaksikan pemaparan visi misi ataupun program kerja yang akan disampaikan oleh para calon. Nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri mana kira-kira calon yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin bisa didengarkan, disimak dari awal hingga akhir, dan kira-kira mungkin mana yang paling cocok dengan apa yang Bapak Ibu inginkan bagi kepentingan RW 13 dalam 5 tahun ke depan. Jadi pemilihan ini dilaksanakan setelah masa jabatan LMK dan RW berakhir pada tahun 2024 ini. Nantinya para calon itu akan menjabat selama 5 tahun sampai dengan tahun 2029. Akhir kata, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, selamat menyaksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh para calon, baik itu calon ketua RW maupun LMK, dan selamat memilih. Dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu nanti di pemilihan ketua RW dan LMK pada tanggal 3 November 2024 di kantor RW. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, saya dari Gedaya Kreatif, saya Andika Widiantara dari warga 013 Taman Pulau Gebang, ingin menanyakan paparan program kerja dari Bapak Sabar Tambunan untuk jadi RW di Taman Pulau Gebang. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Perkenalkan, saya Sabar Tambunan, warga RT 05 yang akan mencalonkan menjadi RW 013. Rencana pekerjaan saya selama 5 tahun jika saya terpilih, yang awal gaji security akan saya lebih prioritaskan karena untuk security lebih menjaga keamanan, ya gajinya harus setara. Yang kedua, mungkin saya akan lakukan clustering lingkungan, di mana akan saya lakukan akses one gate. Yang kedua, program kebersihan dan ketertiban, program kerja bakti, dan program ada jalan untuk satu arah, dan dalam IPL mungkin akan saya kaji ulang. Dan yang ketiga, program pembangunan sistem teknologi. Itu akan meningkatkan fungsi dan pasos dan pasum, dan lebih memperhatikan kantor RW dan fasilitas warga. Dan program pemberdayaan masyarakat, di mana Karang Taruna mungkin akan saya aktifkan kembali, dan ibu-ibu PKK, dan mengkaji ulang parkir liar yang bukan warga 013. Saya akan lebih utamakan warga 013 dibanding
dari bukan warga 013 dan tertib dalam renovasi dan bangun rumah, di mana itu akan saya bikin POM untuk semua kontraktor warga yang akan membangun rumah. Siap. Mungkin itu saja pemaparan saya selama 5 tahun. Oke, terima kasih atas paparannya. Jadi jangan golput di tanggal 2 November. Jadi mungkin ada kata-kata terakhir, Bang. Ayo warga 013, kita pilih calon RW yang terbaik. Siapapun itu yang terpilih, itu pilihan warga. Dan saya juga mengharapkan untuk perubahan RW 013, coblos saya. Sabar Tambunan. Siap. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang dari rekan-rekan GDA Kreatif. Saya Andika, saya warga dari RW 13 Taman Pulau Gebang, ingin menanyakan program paparan kerja 5 tahun ke depan untuk RW dari Bapak Mayu atau Bang Mayu. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi. untuk kita semua. Ya, saya Sapri Mayudi, biasa dipanggil Mayu, yang menjabat RW periode kemarin. Nah, mungkin ini kilas saja program kerja yang akan datang untuk 5 tahun ke depan yang akan saya buat untuk warga, khususnya Taman Pulau Gebang. Ya, yang lainnya karena ada pembangunan developer mungkin itu nanti kita bicarain yang berikutnya. Program kerja saya pertama, saya akan membangun perumahan Taman Pulau Gebang ini lebih indah lagi, lebih asri, lebih elegan. Ya, dengan berkolaborasi dari properti yang sedang membangun di wilayah kita, yang lagi mengerjakan lahan-lahan mandiri lah, khususnya kita tidak melibatkan masyarakat untuk biaya pembangunan ini, kita akan bebanin ke mereka. Yang kedua, mungkin saya ya menormalisasi nih, karena saluran-saluran kita ini terintegrasi dia dari RT 8 sampai ke RT 4. Itu salurannya itu terintegrasi semua. Jadi kita nggak bisa kerja RT masing-masing nih, harus ada kerja kolaborasi dari RT 1 sampai RT 8 mengenai saluran got. Karena saluran got kita ini sangat utama. Pertama, kita sering mengalami banjir. Ya, itu buat pengalaman pahit buat kita di Taman Pulau Gebang. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, asal kita saling menjaga. Yang ketiga, itu program saya melengkapi infrastruktur kantor RW. Ya, alhamdulillah pada masa bakti saya kantor RW itu terbangun. Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Itu kerjasama saya dengan Pak LMK beserta warga ikut partisipasi dengan bantuan dananya. Ya, karena apa? Kantor RW kita itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu cukup lama tidak dibangun, sudah hampir ambruk. Yang keempat, saya punya program membangun harmonisasi dan kerukunan warga dari RT 1 sampai RT 8. Kita tahu warga kita ini kompleks, ada suku bangsa suku yang berbeda, agama yang berbeda. Itu mungkin untuk 5 tahun ke depan saya akan ya membangunlah harmonisasinya. Jadi kita tidak, wah nih saya nih RT ini, wah saya ngerasa RT itu, tidak. Jadi kita hilangkan ego kita masing-masing lah. Mari kita membangun wilayah kita ini dengan bersama. Yang kelima, saya akan memperbaiki kinerja petugas kita ini. Kita tahu petugas kita itu ada petugas keamanan, petugas kebersihan. Kita memang maklumin karena apa, posisi gaji petugas kita ini memang agak rendah. Kita bandingin dengan komplek-komplek tetangga, itu cukup minim lah, miris kalau kita bilang. Mereka tuh masih terima gaji 1.100.100, 1.200.000. Tapi itu pun kalau kita hitung 20 hari kerja karena mereka pakai shift. Nah, itu mungkin dari petugas keamanan dan kebersihan kita lah, terutama yang bekerja di RW 13. Mungkin itu saya akan memperbaiki kinerja karena banyak laporan nih dari petugas keamanan kita, ada yang kayak gini gayanya, ada petugas kebersihan kita kalau dikasih duit kerjanya rajin, tapi kalau nggak dikasih duit kerjanya cuek. Nah, itu banyak laporan lah selama saya bakti di
apa di RW nih. Ya, siap. Banyak laporan-laporan itu ya saya tampung, cuman saya juga memaklumin kami ini RW belum bisa menggaji mereka secara maksimal. Siap. Mungkin itu. Yang keenam, saya akan menghidupkan kembali rasa gotong royong dan kebersamaan di setiap kegiatan warga. Jadi ya selama saya menjabat 3 tahun ini ya partisipasi warga memang cukup kurang, Pak Andika. Mungkin Andika tahu nih bagaimana kita dulu jadi pemuda, ya kita pemuda membangun komplek ini dimulai dari tahun 98 kita menjaga kerusuhan, ya mungkin Andika tahu lah perjuangan kucuk kita di RW, mungkin itu. Ya saya akan membangun lagi rasa gotong royong dan kebersamaan karena saya rasa sudah mulai luntur nih dan hilang. Asal ada kerja bakti, yang kerja cuma pasukan oranye. Warga tidak pernah ada partisipasi. Saya mau dengan adanya pengurusan RT-RT yang baru nih, insya Allah bisa mengajak warganya untuk berpartisipasi, yang menjaga lingkungan masing-masing nih. Kalau bisa ada kerja bakti, gotong royong di depan rumahnya, dia ikut juga ada bersihin depan rumah. Jadi kita tidak mengandalkan pasukan oranye. Yang ketujuh, saya membentuk posyandu lansia dan balita nih. Itu dari program tahun kemarin, Pak Dika. Kita sudah siapin tuh Karang Taruna kita untuk menjadi posyandu. Problemnya emang kita ada sumber daya manusia. Karena apa? Posyandu itu kan pekerjaannya butuh orang, butuh alat. Gitu. Alat sudah kita beli, tapi orangnya yang nggak ada nih. Itu problem kita di situ. Karena banyak juga warga kita yang kurang istilahnya dengan arti kata, wah, takut terlibat lah, apa tidak diajak. Mungkin nanti saya akan terbuka lagi waktunya untuk mereka itu bisa peduli. Yang kedelapan, saya menjalin hubungan dengan pihak luar nih. Pihak luar itu pemerintah, ya seperti tingkat terkecilnya rendah, yang lebih intens. Itu kita menjaga menjalin hubungan nih dengan RW sebelah nih, Taman Modern, ya RW 02 di samping, itu kita menjalin lah. Karena dengan kita bekerja sama mungkin bisa teratasin semuanya. Mungkin itu aja program saya, ada 8 program, insya Allah saya akan jalankan yang dengan kemampuan anggaran pastinya gitu. Kalau anggaran mencukupin, saya akan jalankan. Karena ya semua kegiatan tanpa ada anggaran, yang mustahil saya bisa kerjakan. Mungkin saya juga sendiri tidak juga bisa bekerja sendiri. Saya berharap warga-warga Taman Pulau Gebang bisa ikut andil membangun komplek kita sendiri. Jangan lupa pilih Pak Mayu. Jangan lupa tanggal 3 pilih Mayu. Selamat siang. Selamat siang rekan-rekan Gereja Kreatif. Saya Andika, saya warga RT 013 Taman Pulau Gebang. Kebetulan di samping saya ada calon RW dari Bapak Luhut. Dia akan menyampaikan paparan program kerja ke depannya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Andika. Selamat siang. Semoga ini jadi berkah buat kita sebagai warga. Kita satu menyatu satu sama lain. Ya, yang paling utama kita lihat itu adalah pertama dari segi internal kita dulu. Pertama ya, selama ini kan saya sudah tinggal di Taman Pulau Gebang sejak tahun 96. Ya, jadi warga udah lama nih. Nah, perlu kita ketahui juga, kita perlu membeberkan secara internal itu laporan keuangan di kita juga, income kita berapa, penggunaannya untuk apa aja, sehingga transparan. Nah, ini buat warga penting. Kenapa? Warga Pulau Gebang itu kan semua baik. Nah, untuk itu kita perlu paparan ini supaya terbuka untuk masa depan kita bersama. Itu satu. Yang kedua, perlu kita ini juga mengenai jalan dan sarana olahraga yang harus kita kembangkan untuk kebutuhan bersama. Nah, saya sudah dipanggil sama Bank Mandiri. Waktu itu mereka tawarkan saya tanah di depan. Saya bilang, enggak, Pak Luhut, ini yang tempat truk-truk itu, bagaimana kalau kita kembangkan jadi sarana olahraga? Saya bilang, bagus sekali. Kalau dalam tempo 5 tahun ke depan itu kita bisa pakai untuk warga kita sebagai sarana olahraga, lapangan badminton, kolam renang, ya itu sangat baik sekali. Terutama
untuk warga kita. Jadi itu sangat penting juga ke depan, dan juga warga kembali satu sama lain kita datangi satu persatu supaya kita kompak lagi seperti dulu. Jadi semua warga merasa nyaman dan aman, satu sama lain saling mengenal sehingga seperti sebuah keluarga gitu. Kalau kita seperti sebuah keluarga membangun daerah kita ini nyaman, dan harga juga akan naik nanti. Kalau sekarang dibandingin yang lain-lain sama aja, karena orang menganggap kita di bawah. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bersatu, lihat rukun, nyaman, tentram, orang akan datang kita, oh baik ya, sarananya juga ada. Ya sarana olahraga paling utama sih yang itu, yang di depan. Itu sangat penting buat kita, kan banyak udah berumur juga. Kalau anak-anak muda boleh, tapi warga setempat juga merasakan fungsinya yang selama ini nggak pernah ada. Itu. Nah, saya ulangi lagi mengenai laporan keuangan juga harus terbuka. Karena warga kita nggak pernah pelit kok nyumbang. Tapi harus terbuka nih penggunaannya, untuk security berapa, kemudian untuk sarana yang lain-lain juga penggunaannya. Gitu. Jangan selama ini kan nggak pernah. Kita kalau ada report per 3 bulan, 6 bulan, minimum ya kalau nggak bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun deh. Sehingga semua terbuka gitu. Itu aja sih. Karena kan ini kan untuk membantu kita juga dengan lurah, camat, dan gubernur DKI siapapun yang terpilih. Kalau kita sebagai salah satu dari banyak RW yang rukun dan damai, itu akan terlihat ke kelurahan, sampai ke camat, sampai ke gubernur juga nantinya. Nah itu sih yang paling utama. Jadi saya pikir saya nggak perlu terlalu ngomong banyak kan, karena saya udah di sini dari tahun 96. Dari mulai beberapa RW udah saya pernah ngalamin gitu. Nah saya pengen ini lebih baik. Kenapa saya mau jadi RW? Karena saya pengen lebih baik. Ya, lebih baik untuk warga, lebih baik untuk kita semua. Secara keseluruhan bersatu padu. Itu aja visi saya. Nggak kurang lebih itu. Oke, jadi terima kasih Pak Luhut. Jangan lupa pilih Pak Luhut dan jangan golput, datang ke TPS buat semuanya tanggal 3 November nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Iya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan Gedaya Kreatif, saya Andika Widiantara, saya warga RW 013 dan di sini kita kedatangan tamu dari Bapak Kusno Tribowo mau menyampaikan beberapa visi dan misi atau program kerja. Beliau mau jadi RW nih, kandidat jadi RW. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan Pak Kusno. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai mungkin perkenalkan, nama saya Kusno Tribowo. Siap. Biasa dipanggil Bowo. Kebetulan tinggal di Blok D619 RT 4. Jadi kali ini mencoba mencalonkan sebagai calon ketua RW dengan beberapa usulan program maupun visi dan misi. Yang pertama tagline-nya adalah kolaborasi warga lingkungan nyaman. Jadi karena setiap warga memiliki peran penting dalam memajukan lingkungannya. Jadi dengan harapannya dengan kolaborasi aktif para warga, lingkungan dapat berkembang secara maksimal. Jadi yang jelas di dalam pencalonan ini siap kerja untuk perubahan. Jadi kebetulan sebelum berlanjut ya, kebetulan saya juga sudah pensiun sejak 2020. Jadi ya boleh dibilang punya kegiatan cukup. Ya makanya siap mencalonkan kali ini. Dalam waktu dekat mungkin yang paling kita itu adalah visi kita adalah mewujudkan lingkungan RW 013 yang aman, harmonis, bersih, dan berdaya melalui kolaborasi aktif antar warga. Keberhasilan visi ini memang bergantung dari kolaborasi aktif. Jadi di mana setiap individu, baik keluarga atau kelompok,
dari kegiatan RW maupun itu dapat ikut serta menyampaikan ide atau sumber dayanya untuk kolaborasi untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan. Jadi mulai dari keamanan maupun kebersihan, dan harapannya ya kolaborasi warga itu menjadi acuan untuk kegiatan mendukung visi tadi. Yang berikutnya, misi yang pertama mungkin adalah menggerakkan partisipasi dan kolaborasi warga. Jadi ini selama ini kan kita bukan nggak punya ya, jadi artinya berharap ada forum minimal WhatsApp group lah ya. Kan nggak pakai uang WhatsApp group itu. Iya. Yang sistemnya mungkin kalau di RT sudah ada beberapa ya, tapi kan RW nggak ada. Kalau khawatir jadi rame enggak, kan sistemnya modelnya ada satu arah. Jadi hanya untuk para pengurus saja. Jadi isinya cuman pengumuman, laporan, transparansi dan segala macam. Karena kita akuin sebagai warga nggak dapet tuh laporan kita ngumpulin duit 120.000 setiap bulan. Apa hasilnya nih di tiap hari. Jadi kita sebagai warga harusnya kemana uangnya itu harus jelas. Dan itu bisa sampaikan lewat forum WhatsApp itu. Tapi apakah nanti ditutup selama perharian? Kalau sepakatan, apakah hari Minggu aja dibuka untuk jualan? Silakan masing-masing jualan dilepas, nanti tutup lagi. Tentunya kan harus ada SOP dan tata cara untuk itu. Jadi ada adminnya. Kalau melanggar ya blok atau di delete. Kemudian yang berikutnya mungkin yang kedua, membangun lingkungan aman dan nyaman. Ini harapannya sih memang kita mencoba sistem CCTV yang sudah ada kan harusnya kan dulu pernah ada tuh 4 titik ya. Apakah harus ditambah lagi atau memang diperdayakan lagi kan itu yang itu. One gate system juga kan yang udah ada diterapin nggak jalan. Nah itu apa? Memang butuh duit pasti. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kebersihan lingkungan nih, mungkin ya mulai dari paling dekat mungkin program penghijauan pintu masuk aja, gerbang, dari mulai gerbang sampai sisi kiri jalan tuh kan ada pohonnya, ada tamannya, ya harusnya ditata lah, minimal harusnya uang kayak gitu kan nggak terlalu besar dibandingkan kita harus bikin gerbang. Yang terakhir mungkin optimalisasi layanan administratif. Jadi harapannya kalau sudah ada WhatsApp group, otomatis misalnya nanti bikin website atau kalau bikin website terlalu jauh mungkin pakai Google Form untuk surat-surat pengantar atau apa ya, yang sederhana aja yang sifatnya mempercepat proses layanan. Tapi soal tanda tangan, apakah nanti tanda tangan RT atau RW bisa pakai PDF? Kayaknya sih udah banyak yang boleh pakai tanda tangan digital yang nggak harus hard copy kan. Itu yang 4 misi kami. Tapi ada lagi yang mungkin agak lebih, itu adalah program 100 hari kerja. Jadi target kita dalam 3 bulan. Jadi yang tadi misinya udah keluar itu, yang pertama mungkin yang paling sederhana adalah nggak pakai uang nih. Pendataan warga buat forum komunikasi warga tadi. Jadi harapannya WhatsApp group dibuat, ya harusnya detail lewat dibantu RT, kemudian ada pembuatan SOP. SOP mungkin udah siap, gampang kalau SOP seperti itu ya. Teman-teman di Andika mungkin paham yang kalau aturan main WhatsApp group kayak apa. Siap. Kemudian dijalankan oleh apa. Nanti harapannya semua informasi program kepengurusan sekarang kan saya yakin nggak semua warga tahu RT-nya siapa. Saya tahu namanya Pak Maksi atau namanya Pak Maruli, yang mana sih orangnya kan gitu. Itu yang kita mau munculin gitu. Itu. Yang kedua, sampai sekarang tahu yang namanya Pak Hendri Sigalinging, saya tuh tahu pada sering lewat tiap hari. Oh ini namanya, dan ini adalah sekretaris. Nah itu yang boleh dibilang wajar kita nggak tahu karena kita nggak pernah ada info itu. Kalau itu lewat WA murah kok, masa semua orang sekarang hampir semua orang punya WA. Di RT 4 di tempat Pak Maksi sudah jalan, tapi kan tinggal gimana interaktifnya. Nah, betul. Itu yang kita mau manfaatkan. Yang kedua mungkin kita mesti gotong royong nih, perapihan area gerbang masuk. Kan harus jelas nih koordinasi yang sebelumnya antara pengurus RW lama dengan pengelola pemilik klaster, apa nih janjinya kan gitu. Mereka kan ada di dalam Taman Pulau Gebang, harusnya Taman Pulau Gebang sebagai induknya mereka klaster. Mau klasternya Mahara, mau klasternya Kubo House, harusnya sekarang kan kelihatannya
kok jadi gerbangnya Mahara gitu, kemana Taman Pulau Gebang kan gitu. Siap. Saya udah siapin logonya tuh, logo perumahan Taman Gerbang udah siap, arti logonya ada, udah siap, gambarnya ada. Kalau di dalam brosur juga ada logonya, ada tagline-nya. Jadi nanti jangan lupa ditulis perumahan Taman Gerbang pakai logo, kita nggak pernah. Murah, ya seandainya mahal pun, saya yakin kalau warga udah diinfoin dari awal berapa bayarnya, berapa ininya, pasti mau mereka. Cuman tinggal kitanya aja. Siap. Mungkin ya kayak penataan pohon taman yang kalau kita masuk kan sekarang udah ada pohon, tapi kan tamannya semrawut tuh, tumbuhnya nggak karuan. Tukang taman udah ada, tapi ya begitu-gitu aja. Itu kan murah, biaya seperti murah ya. Terus kalau sisi yang berikutnya mungkin yang paling cepat sistem keamanan lingkungan, tapi kita belum mengarah kepada one gate system karena dari dulu yang bentrok adalah SOP-nya. SOP antara RW 02 sama RW di Pulau Gebang Permai, karena kita merasa sekarang ini kan kita merasa giliran yang lewat orang RW 02 satpamnya ngebukain, tapi giliran orang warga harus pakai touch card gitu kan, harusnya RFID. Akhirnya ngapain kayak gitu, mendingan itu kan masalah kesepakatan. Artinya kalau Anda mau masuk ke sini gunakan kartu, sama seperti yang dilakukan di Taman Modern. Kan kita kalau udah masuk nggak bisa keluar. Iya. Kecuali kita warga dan mendaftarkan gitu. Wajar sih sebenarnya kan itu adalah itu. Jadi memang yang paling dekat adalah yang dalam 3 bulan itu SOP-nya dulu kesepakatan. CCTV yang manual dulu udah pernah ada 4 unit, nggak tahu sekarang kemana itu. Yang pakai kabel itu, kalau itu dikerjain dulu itu dulu mungkin dipakai, atau tambah lagi 4 memang nggak itu ya. Berikutnya mungkin ada beberapa program yang sudah pernah dilaksanakan kayak posyandu, kemudian lansia, posyandu untuk lansia mungkin udah ada, itu hanya penguatan aja kali ya. Beberapa sudah dilaksanakan, tapi dalam 100 hari pertama ini minimal tetap dilakukan. Kemudian untuk biar supaya warga lebih kolaboratif, saya mau ngadain fun walk bulanan sekali aja. Jadi dalam 3 bulan ini kita ngadain fun walk aja, ya jalan kaki rame-rame lah gitu kan ya. 5 kilo kan paling cuman dari sini sampai Modern keluar lagi. Kalau Modern banyak aturan mainnya ya kita hanya di luar aja. Karena di dalam aja kalau Bapak Ibu lakukan lari di dalam komplek ini 3 kilo dapat kok. Gimana kalau jalan harusnya bisa lah ya. Yang terakhir mungkin yaitu evaluasi dan perbaikan layanan untuk menuju 3 bulan berikutnya. Harapannya di dalam 100 hari pertama ini semua program, semua itu kita transparan. Jadi dapat duit berapa, keluar berapa. PR berikutnya adalah memang yang harus diawali ini adalah terus terang saya setiap menjalankan kegiatan ada untung rugi harusnya. Dalam arti adalah berapa sih pendapatan, berapa pengeluaran. Selama itu masih minus ya memang kita susah bergerak. Sekarang kalau warga diminta tuntut nambah, jelas dulu dong berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Kalau itu udah ada, saya pikir warga juga nggak rela. Sekarang kan hampir setiap kegiatan, mau ada THR, nagih ke warga. Mau ada 17 Agustus, nagih ke warga. Kenapa sih nggak di dalam itu? Kalau nggak cukup, kenapa nggak kita bagi dalam setahun? Artinya, kalau misalnya biaya satpam itu sebulan 27 juta misalnya, untuk THR, karena THR 27 juta, kenapa nggak dibagi 12? 12 dibagi lagi warga per 12, sehingga yang tadinya, taruhlah bayar bulanannya 120.000, dengan adanya THR jadi 125, cuma naik 5.000. Tapi itu kan per bulan, jatuhnya itu lebih sedikit daripada kita tiba-tiba mengajukan ke warga, iurannya naik dong dari 120 jadi 200, itu kan pasti banyak berontaknya. Tapi kalau dengan cara itu, cuman posisinya adalah, warga ini sampai sekarang kemana sih duit kan gitu. Nah, Dipakai apa sih kan gitu. Karena kan cuman di lingkungan RT, ya mungkin RT terima ya, tapi kan warga tetap nanya, walaupun nilainya nggak seberapa ya. oke. Tapi itu yang saya terapin di masjid, di DKM, makanya sekarang cepat itu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dipaparkan. Jadi jangan lupa coblos tanggal 3 November 2024. Sekian dan terima kasih.
Selamat siang rekan-rekan kerja kreatif, saya Andika Widiantara, warga dari RW 013 Taman Pulau Gebang. Hari ini saya berkesempatan untuk meminta rencana program kerja sebagai LMK oleh Bapak Sahrir. Jadi waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Sahrir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan siang hari ini kami berkesempatan kembali mencalonkan diri untuk menjadi LMK di RW 013. Kami memahami berbagai masalah-masalah di lingkungan, bahwa LMK ini tugasnya adalah sebagai lembaga musyawarah kelurahan. Jadi kami mewakili aspirasi daripada warga untuk kita sampaikan di kelurahan dan bekerja sama dengan RW untuk melakukan program-program kerja kemasyarakatan. Karena kami melihat bahwa RW 013 ini merupakan rumah besarnya kami, dan ini bagian daripada kita bicaranya kan adalah rumah kecil, adalah keluarga. Yang lain, karena ini rumah besar, itu kan bagian daripada keluarga, ada tetangga, kiri kanan. Kehidupan kita harus harmonis, harus saling bersama-sama untuk bahagia bersama. Untuk itu, program kami adalah menyatukan. Yang pasti kita dalam anggota keluarga pasti ada perbedaan. Perbedaan inilah yang kita harus sama-sama satukan. Nah, mungkin ada yang keinginannya A, keinginannya B, ada yang beda umur, ada beda pemikiran, tapi bagaimana dia biar bisa menyatu. Program ini kita kaitkan juga dengan mendukung program-program RW agar semuanya bisa terlaksana. Sekali lagi, pada periode kami sebelumnya, kami sudah bersinergi dengan Pak RW, termasuk kegiatan satu, pembangunan renovasi kantor RW. Kedua, kegiatan-kegiatan yang mensinkronkan hubungan kita dengan program-program di kelurahan. Semua program Pusrembang kita sampaikan. Begitu juga dengan masalah di depan, mungkin kemacetan, terus masalah yang paling penting adalah masalah marabunta. Nah, itu juga kami sampaikan kepada di Musrembang di tingkat Kota Madia, kami sampaikan juga kepada wali kota. Mungkin namanya program seperti ini ada batas waktu untuk pola, tapi akan tetap nanti akan menjadi program yang akan kami pola. Satu lagi, ya, kita akan melihat tantangan kita ke depan, komplek kita ini akan ada 2-3 perumahan baru. Berarti ada di depan Mahara, ada di kiri Pulau Mas Residen, terus di belakang nanti ada rencana pembangunan rumah dan apartemen. Ini dibutuhkan orang yang bisa berdiskusi dengan RW, dengan seluruh perangkat RT, dengan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Dan kita harus bisa menyampaikan ke kelurahan. Ada satu kendala yang menjadi mendasar sekarang, izin tidak lagi langsung lewat kelurahan, tapi bisa langsung lewat pusat. Sehingga kelurahan kadang tidak tahu menahu. Dibutuhkan kecakapan bisa menghubungi lurah, menyampaikan, memetakan akar masalah. Oleh karena itu menjadi program yang menjadi fokus kami. Di sisi lain, karena kita lihat masyarakat kita adalah banyak yang berusia masa pensiun ke atas, maka kemauannya mereka adalah kenyamanan. Maka program kerja kami cuma 3. Pertama, kita akan buat namanya melanjutkan program yang lalu, ada posyandu lansia. Itu akan bersinergi dengan Pak RW. Yang kedua, kita akan buat, mungkin sekarang karena banyak usia-usia pensiun, banyak yang butuh kesehatan, karena mereka butuh olahraga, butuh ini. Maka nanti kita akan lanjutkan kegiatan olahraga bersama, apakah itu jalan kaki, sepeda, dan sebagainya. Dan lapangan olahraga kita sudah ada, tinggal kita mengorganisir RT, RW, agar ini bisa terlaksana. Yang ketiga, barangkali agar semua keberadaan perumahan yang baru ini, kami harus menjadi jembatan nih, yang dengan anak-anak muda dengan orang-orang tua, bagaimana ini biar bisa bersinergi. Kami yakin dan percaya masyarakat kita pasti bisa diajak bersama, karena kita sama satu prinsip ada di dalam keluarga besar. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan menjadi tujuan kami. Ayo maju bersama, sukses bersama, dan harmoni dalam kehidupan perumahan Taman Pulau Gebang RW 013. Mantap. Oke. Jangan lupa coblos Pak Sahrir, dan jangan lupa tanggal 3 tuh nggak boleh ada yang golput, harus datang rame-rame ke TPS.
Kata-kata terakhir Bang, mungkin? Ya, sekali lagi apapun nantinya, karena niatan kami adalah untuk mengabdi, kami siap membantu siapapun nanti akan menjadi RW, siapapun menjadi LMK, kita akan bantu karena seperti yang kami sampaikan tadi, ini adalah rumah besarnya kita. Siap. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang rekan-rekan Gedia Kreatif. Hari ini saya masih di Taman Pulau Gebang. Hari ini saya ketemu sama Pak Suryanta. Ini mau mencalonkan diri jadi LMK untuk Taman Pulau Gebang RW 013. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya apa sih program dan visi misi ke depan. Jadi bisa disampaikan. Ya, begitu saja. Langsung Pak Suryanta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya terima kasih lagi saya ucapkan karena saya sudah dikasih kesempatan untuk berbagi turut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Saya kebetulan dicalonkan warga, tadinya udah nggak mau calonkan warga, suruh diajuin terus jadi LMK biar ada perubahan. Biar ada lebih baik. Saya tetap tadinya nggak mau, terus ditelepon lagi, terus dari RT lain juga. Akhirnya saya ke kelurahan akhirnya mengizinkan saya dan mendukung saya untuk meneruskan apa yang ingin saya lakukan. Nah, terkait dengan visi misi, itu visi misi kalau umumnya ya visi misi kenyamanan, yang visi ya kenyamanan, hubungan baik, terus kelestarian lingkungan harus tetap dijaga. Itu standar ya, karena itu memang pandangan view jauh kan kalau visi itu. Tapi kalau misi itu saya ada dua. Jadi yang tak praktek terkait dengan RW itu misi mandiri yang kaitannya sama RW. Saya yang paling punya masih tak pikirkan itu di belakang RT 7 itu. Itu tadinya saya nggak tahu, setelah saya komunikasi sama Pak Kunto, itu seperti Bantar Gebang ternyata. Luas gitu, terus tidak ada, makanya saya kebersihan, terus tidak terjadi gesekan, jadi kayak ngambil benang di dalam tepung. Jangan sampai tepungnya itu amburadul. Gimana caranya sama komunikasi dengan warga di situ. Berarti kan harus tahu yang punya siapa. Hubungan sama kelurahan, kemudian sama BPN, kemudian suruh magerin, terus bikin aturan, terus tapi tetap harus ada pendekatan yang kontinu. Karena kalau itu tambah gede, penyakitnya ke RT 7, terus kemana gitu. Itu udah wajar lah. Terus kok sampai sebegitu? Ya karena ada sampah-sampah rumah sakit. Jadi ada rumah sakit, bisnis buangin sampah gitu. Akhirnya saya borongnya buang ke situ. Kok ya karena ada rumah sakitnya mana gitu. itu yang itu. Terus yang kedua, ada konstruksi. Ada yang itu kan dikonstruksi itu di depan pintu. Terus sementara ini rule of law-nya, aturan mainnya dengan di ini kan belum ada, asal jalan aja. Terus nanti biasanya kalau udah peak season, itu konstruksi udah 30% ke atas itu mulai sibuk. Akhirnya mungkin ada sampahnya tidak terkoordinir, sehingga ada bahan gampang bocor dan sebagainya. Terus pegawainya juga bisa kan ada kasus duit apa dan sebagainya, masuk ke sini siapa yang ini dan sebagainya. Itu tidak menuduh, tapi itu data statistik di lingkungan konstruksi itu begitu. Jadi saya ingin membuat kesepakatan untuk membatasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau terjadi, ya kalau terjadinya 10, dari 10 kalau terjadi 1 ya wajar. Tapi kalau tanpa itu bisa jadi kejadiannya macam-macam. Jadi yang sampah sama kesepakatan yang baik, enak sama enak, tidak merugikan sana juga cari uang, tapi di sini jangan sampai terabaikan gitu, karena kan di sini penduduk lama juga yang untuk lewat-lewat itu. Terus yang ketiga, ini yang mandiri.
Kalau yang ketiga itu, ini kan terjadi perlintasan dari Pulau Gebang Permai dan keluar. Itu sering kecepatannya itu sekarang sudah tidak terkondisikan dengan baik. Misalnya soundnya udah kadang-kadang suaranya melebihi 60 dB atau 70 dB. Terus polisi tidur juga udah banyak yang rusak. Terus akhirnya cari cepet kan, karena kadang-kadang mepet, sepi, cepet ngebut gitu. Nah itu saya juga infrastruktur yang terkait dengan lingkungan, kalau tidak berat ya tetap harus dilakukan. Gimana baiknya? Ya kayak bandingannya kayak orang mobil mogok lah. Kalau bapak sendiri kan susah, tapi kalau bareng-bareng kan dorongnya ringan. Ya. Kira-kira itu. Terus hal yang lain lagi, keluhan warga. Kadang-kadang di keluhan warga itu, karena LMK juga menangani keluhan warga untuk menjembatani kekelurahan rukun warga, menjembatani kekelurahan. Sama aja kalau tidak pernah dengar ya kelurahannya mungkin beda sama yang anak ini kok tanya terus kan akhirnya harus jawab kelurahannya. Nah, hubungan baik dengan sana itu gimana caranya biar kita sama semua atau terabaikan. Tapi kadang-kadang sih banyakkan gue dong kan itu. Tapi kalau begitu kan nanti biar rata. Kalau diem-diem aja kan nanti terabaikan kitanya. Jadi harus ada hubungan baik ke sana sampai di sini juga tidak terabaikan. Terus yang masalah peningkatan ekonomi, kalau sosial di sini kan mohon maaf Pak ya, mungkin kalau didiamkan kan orang ada sifat ego dan sifat sosial. Nanti sifat egonya meningkat, sifat sosialnya menurun. Akhirnya makin lama makin cuek. Gitu. Ini jadi merugikan kita sendiri. Dan ini kalau ada apa-apa jadi sering ngurusin sendiri dan sebagainya. Nah itu sampai mungkin perlu yang panitia kematian kan belum ada sini Pak ya. Itu juga perlu ada itu. Siap. Terus yang lain lagi kan di sini itu ada yang banyak orang yang pensiun dan ada yang banyak punya waktu. Kan kebetulan kalau saya sekarang kan walaupun pensiun tapi saya freelance engineering. Jadi misalnya bikinkan spesifikasi itu dan seterusnya, nanti dikira iklan. Itu sekarang itu kan ada Upwork. Upwork itu jadi kerja online. Ada yang ibu-ibu apa cuma ngisiin data. Sekarang kan Jepang nurun, Kanada orangnya habis, jadi butuh tenaga kayak gitu. Jadi kadang-kadang cuma input data kirim. Nanti dia dapat PayPal gitu berapa. Nah itu di sini kan belum umum. Jadi kalau itu bagus, ya bisa untuk masukan gitu. Tapi itu kan bukan sebulan 2 bulan harus. Kalau belum pernah kan harus latihan juga. Itu. Nah, terus semua itu bisa dilakukan jika komunikasi antara warga terjaga dengan baik tanpa ada rasa ya utamakan merendah lah gitu. Siap. Ya, itu. Ya, mungkin masih cukup atau tambah? Cukup. Oh, ya. Baik, begitu saja semuanya rekan-rekan Gede Kreatif atau warga TPG. Jadi, jangan golput dan pilih Pak Suryanta di tanggal 3 November 2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan GDA. Ya, hari ini saya masih di Taman Pulau Gebang dalam rangka agenda mencari pemimpin. Hari ini saya ngobrol juga dengan Bapak Ardis. Ini mau jadi LMK di Taman Pulau Gebang RW 13. Jadi nanti kita dengar visi dan misi beliau, paparan program beliau apa aja. Beliau juga orang lama di sini. Jadi nanti kita bisa dengar secara langsung. Silakan waktu dan tempat. Silakan Pak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardis, berdomisili di RW 013 sejak 2016. Sehingga menggunakan berapa suatu penghuni awal di RW 013 ini.
keterkaitan saya baru mau maju sebagai pengurus LMK karena saya baru punya waktu. Baru punya waktu. Karena sebelumnya diajak atau nggak diajak, tapi kan sering tugas keluar kota. Ya inti dasarnya situ. Sehingga karena sudah punya waktu, makanya bisa mempertanggungjawabkan nanti apa yang saya canangkan, apa yang akan kerjakan. Siap. Gitu aja. Jadi berbicara dengan LMK, mungkin kita sama tahu apa LMK itu, apa tujuan LMK itu. LMK itu kan sebagai mitra lurah. Dan tujuannya itu membantu lurah tentunya. Sebagai penyambung antara RT RW, antara warga RW dengan kelurahan. Jadi warga tidak mencari lagi apa siapa ini melalui LMK ke RT RW RT adalah kita semua warga bisa, insya Allah bisa tahu apa program kelurahan, itu intinya. Jadi berbicara dengan masalah LMK itu, saya mempunyai program kerja, yaitu satu, membuat rencana kerja tahunan, menyusun dan menginventarisir aset LMK yang ada, menggali potensi warga RW 013 untuk mendorong peran serta masyarakat. 4. Memberikan masukan ke RW dan lurah hal-hal yang menyangkut kesejahteraan warga. 5. Bekerjasama dengan RW dalam menjaga keamanan lingkungan dan kerukunan warga. Nomor 6. Bersinergi dengan kelurahan untuk menjalankan program-program pemerintahan. Berdasarkan daripada program kerja itu, saya tuangkan di dalam satu visi misi. Sebelum visi mungkin tagline, yaitu intinya saya punya satu dasar untuk menyusun visi misi, yaitu bersatu membangun, bereaksi untuk perubahan. Mungkin sudah saya jelaskan bahwa apa istilah bersatu membangun, yaitu mendorong semangat kebersamaan persatuan di antara warga, pemerintah dan berbagai pihak dalam masyarakat untuk memajukan kelurahan Calkun Timur. Kedua, melalui keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. LMK bertujuan memperkuat kerjasama dalam merancang, menjalankan program yang berdampak positif seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan fasilitas umum, dan pembentukan lingkungan yang lebih baik. Yang kedua, arti daripada bereaksi untuk perubahan bermakna mengajak seluruh anggota masyarakat untuk mengambil langkah nyata dalam menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar LMK yang berfokus pada implementasi program yang relevan dan efektif seperti peningkatan layanan publik, upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi warga. Sekalian juga mendorong setiap warga untuk turut serta dalam kegiatan baik melalui ide, tenaga maupun dukungan lainnya sehingga perubahan yang diinginkan dapat terwujud. Nah, berdasarkan program kerja itu, saya mempunyai visi misi sebagai berikut. Visi mewujudkan LMK sebagai lembaga kemasyarakatan yang bersinergi dengan kelurahan sebagai mitra kerja. Misi 1, menginformasikan kegiatan kelurahan kepada masyarakat, mengoptimalkan kinerja RT RW demi kesejahteraan warga, melaksanakan program kerja pemerintah dalam arti lurah bersama RT dan RW, menerima masukan warga melalui RT RW, dan kemudian bersinergi dengan LMK RW tetangga yang berbatasan dengan wilayah RW 013. Di sini yang penting saya tekankan di sini, yang pertama adalah nomor 5, bersinergi dengan LMK RW tetangga yang berbatasan. Sebagaimana kita ketahui, RW 013 ini kan berbatasan dengan RW 02, Pulau Gebang Permai, dan Taman Modern. Yang tentunya masing-masing punya pintu, sehingga kita harus menjaga keamanan lalu lintas masyarakat yang hilir mudik. Tentunya kita harus punya identitas masing-masing. Ya mungkin itu harus kita perkuat dengan bekerja sama dengan RT RW tentunya. Saya kira secara jelas, secara ringkas, apa yang bisa saya rencanakan, apa yang saya angan-angankan, mungkin itu. Dan mudah-mudahan dengan kalau umpama terpilih dan bisa bersinergi dengan lurah, bisa bermitra dengan lurah, dan bisa bersinergi dengan RW, insya Allah RW 013 bisa kita kembangkan sampai ke depan. Sebagaimana saya sudah tinggal lama, kok RW 013 kok begitu-begitu saja gitu loh.
kita ingin perubahan intinya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jangan lupa datang ke TPS, jangan golput di tanggal 3 November 2024. Sekian saja, terima kasih. Selamat siang. Siap.